Hey, masih bersama saya Anai di Teman Manifestasi Channel. Apa kabar semuanya teman-teman? Oke, kali ini aku mau membahas apa ya? Ini deh ya, karena banyak banget orang-orang yang di komen atau misalnya pas aku live tuh sering bertanya, Kak, tanda-tandanya gimana sih Kak kalau misalnya manifestasi kita berhasil ya? Dan kalau misalnya teman-teman juga lihat di description box, kalau misalnya aku bikin video-video di YouTube kan ada tuh ya description boxnya, itu aku suka bilang don't wait for a sign ya, jangan menunggu tanda-tanda bergerak atau enggak ya, dia udah berubah atau enggak, jangan ya. Don't search outside but go within ya. Jangan selalu melihat yang ada di 3D ya. Ingat, believing is seeing ya. Ketika kalian yakin, kalian akan melihatnya di dunia ini ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak kalian sukai di dunia ini atau misalnya di realita ini, stop, cancel, delete. Ini bukan yang aku mau, ini yang aku mau ya. Fokus ke apa yang ada di dalam diri kita ya. Jadi kalau misalnya gini ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah beres gitu ya, udah beres berafirmasi atau misalnya pakai teknik shopping list gitu ya. Intinya kayak misalkan kita udah order sesuatu, udah bayar ya, udah yakin pasti Tuhan akan memberikan dengan cara yang terbaik ya, menggerakkan semesta dengan cara yang terbaik, cara tercepat tanpa hambatan. Udah yakin aja di situ ya. Dan sering-sering acknowledge diri sendiri bahwa kayak indeed with me is my Lord, He will guide gitu ya. Jadi kayak benar-benar tawakal. Kalau misalnya bahasa Arabiannya kalau misalnya Muslim tuh tawakal ya, rely on Allah, benar-benar kayak percaya sama Allah, menyerahkan segalanya urusannya itu pada Allah, pada Tuhan ya. Jadi benar-benar kayak ya betul gitu yang ada di surat Syuara yang ayat 62 gitu ya, bahwa Allah itu selalu bersamaku, Tuhan selalu bersamaku, dan Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik. Itu ya mental attitude yang benar-benar teman-teman harus harus tanamkan pada diri sendiri. Dan juga khususnya buat teman-teman Kristen juga ya, sama ya, jangan melihat di luar. Kalau misalnya Yesus gitu ya, Yesus prophet peace be upon him gitu ya, Yesus selalu gitu ya mengajarkan gitu bahwa manifestasi itu adalah cara kita mempercayai Tuhan ya, bahwa Tuhan itu mampu memberikan apapun yang kalian inginkan, dan cara mengaksesnya itu ada di dalam diri kita ya gitu. Coba deh ya baca, makanya aku tuh senang belajar gitu loh, bahwa bener ya gitu Nabi Isa kalau di kita gitu ya, Nabi Isa atau Prophet Jesus ya selalu mengajarkan tentang manifestasi tuh caranya tuh begini, fokus di 4D, jangan double minded gitu loh ya. Jangan bentar-bentar yakin, bentar-bentar enggak ya, bentar-bentar percaya yang baik, bentar-bentar percaya yang buruk. Katanya gini, kalau misalnya percaya yang buruk sama dengan percaya evil, tapi kalau misalnya percaya yang baik sama dengan percaya God gitu katanya ya. Kalau misalnya teman-teman Kristen baca deh chapter Luke 17:21 ya, the kingdom of God is within you ya. Jesus said, behold ya, the kingdom of God is within you ya. Kan relate tuh sama kita juga ya, kalau misalnya buat Muslim, bahwa the kingdom atau kerajaan Tuhan katanya gitu ya, atau misalnya apapun yang kalian inginkan tuh bisa diakses di dalam diri kita ya. Kalau misalnya teman-teman Muslim baca surat Qaf ya, bahwa intinya adalah sesungguhnya Allah itu dekat ya, Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita ya, urat leher, jugular vein ya. Dan Allah tahu apa yang dibisik-bisikan di hati kamu, dan gak usah nunggu tanda di luar, karena Allah itu memberikan tanda di dalam diri kita ya. Di mana? Di hati kita. Kok kakak bisa tahu? Baca Quran makanya ya. Jadi gak usah harus nunggu tanda-tanda gitu, enggak, you have to give it to yourself, validation for yourself. Makanya kalau misalnya orang-orang asumsian ya, orang-orang assumption tuh selalu memberikan tanda itu pada diri kita ya, bahwa selalu menghubungkan diri kita sama Tuhan, bahwa Tuhan, aku yakin akan kemampuanmu dalam memberikan apapun yang aku inginkan ya, karena the kingdom is within me, that's why I connect to you ya, I connected gitu, kayak karena semuanya itu sudah ada di dalam, maka oleh karena itu aku terhubung dengan kamu ya, aku terhubung dengannya. Mohon maaf kalau misalnya kurang sopan ya, intinya itu kayak gitu ya. Jadi terhubung dengan
Tuhan. Makanya aku suka bingung ya orang-orang yang ngajarin coach-coach ya law of attraction, law of assumption ini, katanya kan mereka mengerti tentang 5D. Ya, kan kalau misalnya kita mengerti tentang 5D harusnya mengerti dong. Ya, harusnya mengerti bahwa kalau misalnya kalian udah ada di realm of 5 dimension gitu ya, sudah berada di kondisi di 5 dimensi, artinya kalian itu menyatu dengan Tuhan. Ya, gimana cara menyatunya? Ya dengan doa dong. Ya, karena dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir buat yang muslim ya, yang mempercayai, itu Nabi Muhammad, isinya tentang apa? Kedekatan kita dengan Tuhan dengan berdoa dan bersabar. Ya, jadi cara mengkonektingannya itu adalah dengan selalu terhubung dengannya. Makanya ingat dulu Tuhan, maka Tuhan akan ingat dirimu dan fokus lagi ya bahwa Tuhan, aku percaya dengan kemampuanmu, aku yakin ya. Misalkan tadi udah berdoa gitu ya, aku yakin paketku akan datang, atau paketku lagi di jalan, ih seneng banget, bentar lagi paketku akan sampai gitu ya. Jadi terus gitu. Connectingkan, don't search outside but search within. Ya, go within gitu loh. Ya, berikan validasi itu sama diri sendiri. Kita ini dikasih ini guys. Ya, dan inilah yang menyatu dengan alam semesta ya, yang menangkap dan juga yang memancarkan ini dan ini ya, dan juga seluruh badan lah bisa dibilang ya, badan bioplasmik. Ya, makanya aku lucu kadang-kadang suka cancel delete gitu ya, ada misalnya ada yang ngomongin dan lain-lain, coach-coach ya. Kalau aku pribadi kan selalu bilang semua orang tuh berhak mengajar dengan cara mereka sendiri, karena apapun yang mereka yakini, apapun yang kalian yakini, entah dapat dari siapa, itulah jadi energi kalian atau tarikan kalian ya. Makanya kalau aku pribadi, karena coach kayak aku ya, yang sudah benar-benar fokus, kita kan udah setting self concept, hati-hati ngomongin sama dengan energinya balik ya, ngomongin sama dengan energinya balik. Kok bisa kayak gitu Kak? Baca Quran dong ya, kita gak salah apa-apa, dia omongin jelek misalkan kayak gitu ya, itu energi bisa balik loh ya. Kalau misalnya kata lagunya si Morgan yang energi ya, intinya itu adalah karma is beside me ya, karma with me ya. Kamu ngomong jelek, karma udah langsung berjalan. Kita kan bisa setting energi kayak gitu ya. Kalau misalnya baca Quran juga keburukan dibalas, atau misalnya kejahatan dibalas setimpal gitu. Makanya hati-hati ya. Kalau aku pribadi mah terserah aja ya, your opinion is not my business gitu. Opini lu bukan urusan gue ya. Di sini gue yang ngatur hidup gue gitu, maksudnya siapa lu ngatur-ngatur hidup gue gitu ya. Yang tahu gue bagaimana tuh Tuhan. Makanya kalau misalnya aku pribadi, bener kata Ustadz Khalid Basalamah, kalau misalnya hidup mau tenang, gak usah pedulin apa kata orang selama itu baik di hidup kamu ya, selama kita juga on track, nggak ada yang aneh-aneh seperti itu ya guys. Jadi balik lagi ya teman-teman, mau dari coach manapun silahkan belajarlah sampai negeri Cina katanya gitu ya, kalau quotes dulu ya gitu. Jadi kayak terserah mau belajar dari manapun, tapi jangan lupa selalu bawa kitab kalian masing-masing ya, yang menghubungkan kalian dengan Tuhan kalian. Jangan sampai menduakan Tuhan, karena ingat kalau misalnya kita percaya atau bergantung pada selain Tuhan sama dengan laba-laba. Kalau misalnya teman-teman muslim baca Qurannya itu ada ya, sama dengan laba-laba membangun rumah. Sesungguhnya rumah laba-laba itu adalah rumah yang paling lemah gitu ya. Jadi jangan mencari validasi, stop, fokus ya dengan berafirmasi ya. Kalau misalnya dibilang obses, Masya Allah tabarakallah ya, semua orang yang testi di sini tuh obses ya, obses dengan pikirannya sendiri bahwa dia itu fokus dengan apa yang dia inginkan sudah dia dapatkan, yakin, jadi bukan obses ya. Yakin. Kalau misalnya belajar tentang kuantum fisik, tentang ilmu neuroscience ya, ilmu tentang otak, kalian akan ngerti. Makanya nggak ada obses ya. Jadi lepaskan obses, lepaskan apa kata orang lain, fokus lagi dengan yang kalian inginkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pilihannya ada di teman-teman, kalianlah yang menentukan jalan hidup kalian masing-masing ya. Pilihlah yang terbaik. Seperti itu. See you in another episode. Masih bersama saya Anai. Ya, masih di channel Teman Manifestasi, channel yang paling kalian sukai bersama coach yang paling kalian cintai. Bye.